Aidit, Aidit, kok bisa DN Aidit, Habib kok PKI? Ya. Dijawablah sama Habib Zain Ibnu Sumaid. Oke. Kami sudah meneliti, ternyata dia bukan Arab. Oke. Jadi DN Aidit katanya bukan Arab, teman-teman. Bukan keturunan Nabi Muhammad SAW seperti yang diisukan sekarang. Oke, lanjut dulu. Tapi orang tahap sukunya dipelihara, mungkin anak terlantar dulu dipelihara oleh seorang Habib bernama. Ya, jadi karena DN Aidit jadi tokoh PKI di Indonesia, tokoh komunis di Indonesia, lalu dicari-cari silsilah nasabnya, ternyata nyambung kepada para habaib. Dibuatlah cerita mungkin bahwa DN Aidit itu anak angkat. Bagus ya pembelaannya ya. Coba lanjut. Bernama Habib Aidid, Aidid pakai D ujungnya. Lalu kemudian diambilnya nama Habib itu, tapi dirubahnya jadi T, Aidid. Oke. Jadi dia bukan Habib. Oh, kata profesor, begitu ceritanya. Ya, mereka memanipulasi data. Jadi tidak ada hubungan Habib Aidid dengan DN Aidid. Oh, begitu. Bersihlah nama Habib. Nah, jadi kalau kita lihat secara sejarah yang ada kaitan dengan PKI di Indonesia itu malah misalkan Muso Al-Munawar itu Habib Ba'alawi, ada DN Aidit, ada pula Sofyan Barakbah dan Fahrur Barakbah di Kalimantan. Nah, itu mereka adalah tokoh-tokoh historis faktual sejarah dari kalangan Ba'alawi yang menjadi gembong PKI di Nusantara ini. Bersih ya, menurut kalian, menurut mereka bersih teman-teman. Jadi Habib Abdul Somad membahas ini untuk memberikan pembelaan kepada para habaib kalau leluhurnya ternyata memang bukan komunis, berpaham komunis. Namun apakah kalian tahu ada beberapa orang yang benar-benar bermarga habaib, memang habaib mereka, tapi jadi ketua PKI seperti Ahmad Sofyan Barokbah, Fahrul Barokbah, dan beberapa nama lainnya, Muso. Bahkan si Muso ini punya anak yang disebut Al-Qadri. Al-Qadri itu lalu dia murtad dari Islam, ganti ke agama Kristen teman-teman, dan diganti namanya menjadi Paulus Al-Qadri. Beli memecah belah umat. Nah, ini kan ada pelabelan baru Gus yang kemarin. Betul. Menghentikan pengajian ini sebenarnya apa sebenarnya? PW kok dikuyo-kuyo terus gitu loh. Baik, jadi yang tadi saya juga jelaskan kan latar belakang PW itu mendukung kajian ilmiah untuk pelurusan sejarah dan meneruskan perjuangan Wali Songo. Jadi tidak ada kaitannya dengan PKI. Nah, justru dalam sejarah yang punya ada kaitan dengan PKI malah kalangan Habib Ba'alawi Wassalamat. Jadi kami melihat di sini ada framing siasat maling teriak maling, memutarbalikkan fakta. Nah, jadi kalau kita lihat secara sejarah yang ada kaitan dengan PKI di Indonesia itu malah misalkan Muso Al-Munawar itu Habib Ba'alawi, ada DN Aidit, ada pula Sofyan Barakbah dan Fahrur Barakbah di Kalimantan. Nah, itu mereka adalah tokoh-tokoh historis faktual sejarah dari kalangan Ba'alawi yang menjadi gembong PKI di Nusantara ini. Nah, bahkan ketika di tahun 1965 mereka gagal, nyatanya kalangan mereka ya, itu di tahun 1967 berhasil mendirikan satu-satunya negara komunis di Timur Tengah, yakni Yaman Selatan. Hingga sampai dengan tahun 1990, tapi partainya pun masih ada sampai dengan sekarang, dan dipimpinnya pun oleh kalangan Habib Abdurrahman Assegaf. Partai komunis ini Partai Komunis Sosialis yang Yaman ini. Nah, jadi kan nih, karena mereka biasa memutarbalikkan fakta, mereka menyatakan seakan-akan PW ini PKI diakibatkan dalam pandangan mereka mau membubarkan acara pengajian. Nah, ini perlu kita sampaikan. Acara di tanggal 23 di Pemalang itu yang PWI tolak bukan acara pengajiannya, bukan acara haulnya, bukan acara keagamaan. Jadi karena kami bukan PKI yang menolak itu. Yang kami tolak adalah ceramah dan kehadirannya Habib Rizik Syihab. Bukan karena semata-mata karena beliau Habib kita tolak, tapi kebiasaan pola rekam jejak historisnya ini perlu diwaspadai bersama bagi umat, karena biasa ceramah dengan ujaran kebencian, provokasi, radikal, dan juga bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Nah, ya Allah, terus bagaimana dengan itu? Bagaimana? Sama halnya dengan pembelaan Abdul Somad kepada Umar bin Hafiz kemarin ketika bacaannya, kenapa sih Habib Umar tuh membaca Malik Yaumiddin dengan Malik Yaumiddin? Nah, dipercepat teman-teman. Itu namanya qiraat wars, goblok katanya gitu. Goblok apa bodoh? Bodoh, oh iya bodoh, kemarin dia bilangnya bodoh. Ya Allah. Padahal
yang dipermasalahkan, yang dipertanyakan oleh netizen bukan Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin, tetapi bacaannya yang cenderung seperti belepotan, gerusa-gerusu. Apalagi bacaan yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faj'alahu dha'an nahwa. Sanuqri'uka fala tansa. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, jadi namanya Mukibin, apapun alasannya ya harus dibela. Nah, jadi nggak jauh-jauh sebelum yang kemarin tanggal 23 Juli saja, di bulan Ramadan dia sudah ceramah yang sifatnya ujaran kebencian, Mas Awe. Juga caci maki monyet, dan di situ juga mengatakan asah golok, asah curit, siapkan senjata. Ngajak perang ya. Ngajak perang. Jadi bukan soal pengajiannya. Bukan soal tapi pengajian. si Rizik Syihab yang ditolak. Si Rizik Syihab, dan juga bukan karena Rizik Syihab itu sebagai Habib kita benci, bukan, tapi karena dia punya rekam jejak record yang negatif, yang bisa memecah belah anak bangsa dan mengajak perang. Dan ada jejak digitalnya? Ada bukti rekam jejak digitalnya. Sehingga masyarakat Pemalang, sebagian besar masyarakat Pemalang, khususnya ada yang PWILS ini ya? Khususnya yang anggota PWLS menolak. Karena ini kalau sampai dengan ceramah di Pemalang, itu bisa memprovokasi warga masyarakat untuk menyebabkan ujaran kebencian. Apalagi kan sudah biasalah beliau seperti itu. Nah, sebenarnya juga sudah ada perjanjian dengan pihak yang menolak dengan pihak pengamanan setempat. Di Pemalang itu di Pemalang, yang kami dapat kabar itu sudah ada kesepakatan tidak naik panggung. Nah, tapi perjanjian Rizik tersebut, Syihab Rizik Syihab tidak naik panggung dan tidak juga ceramah, tapi ternyata tetap ceramah dan tetap naik panggung, sehingga memancinglah emosi. Nah, dan PWI sendiri ketika terjadi di sana itu bukan bagian yang menyerang, jadi bukan PKI dan juga tidak menyiapkan senjata tajam. Dan justru sebaliknya. Jadi PWI itu hanya sifatnya berupaya menyampaikan aspirasinya dengan aksi damai, hanya membawa perlengkapan bela diri itu hanya tongkat saja dengan tangan kosong, dan sifatnya melakukan demo-demo yang sifatnya penolakan. Dan ketika ada perjanjian ternyata dilanggar. Nah, ketika ada masa-masa sifatnya sedang negosiasi, dari masa FPI ada yang melempari batu. Menyerang duluan dengan melempari batu dari kejauhan. Dan terbukti korban fisik yang terjadi itu ada dari pihak PWI terkena bacokan. Nah, jadi artinya di sini bukan PWI lah yang PKI, bukan PWI lah yang zalim dengan senjata tajam, bukan PWI lah yang sifatnya mau menolak pengajian, bukan, tapi menolak ceramahnya daripada Habib Rizik Syihab yang biasa radikal. Nah, sehingga terbukti dengan korban yang berjatuhan tuh korban bacokan, itu artinya dari pihak FPI itu yang membawa sajam. Nah, sejam juga. Kalau seandainya waktu itu yang naik panggung itu bukan si Rizik Syihab, atau mungkin ustadz lokal walaupun dia muhibin, gimana kira-kira? Bagi kami tidak ada masalah selama tidak ada rekam jejak recordnya yang negatif kepada publik, yang tidak mengajarkan ujaran kebencian, yang tidak mengajarkan hal-hal yang khurafat. Karena kan kita juga Habib Balawi ini selain ada yang jalur mengajarkan radikalisme di Nusantara yang sifatnya juga mengajak kebencian, tapi juga ada yang sifatnya juga mengajarkan kesatan-kesatan khurafat yang halu-halu. Misalkan mengajarkan Rasulullah saja kan kita tahu Mirajnya Isra Mi'raj 27 Rajab. Ini mereka mengklaim leluhur mereka Fakih Muqaddam Mirajnya 70 kali per hari. Ada juga yang mereka ketika pertanyaan man robuka harusnya dijawab Allah, malah Habib Abdul Al-Haddad. Man nabiyuka harusnya Nabi Muhammad SAW, dijawabnya malah Habib Abdul Al-Haddad. Begitu ya, sama seperti itu ya. Nah, kami intinya sebagai pihak masyarakat, PWI kan juga membantu masyarakat. Kalau ada ceramah-ceramah yang tidak mendidik, yang bisa menyesatkan, yang bisa memecah belah disintegrasi bangsa, kita punya hak untuk mengungkapkan aspirasi kita untuk menolak hal seperti itu. Dan PWI siap mendukung masyarakat untuk menolak hal tersebut. Tetap yang fokusnya itu PWLS, kan kebetulan juga pengurus ya. Betul. Itu biangnya si Rizik Syihab itu pokoknya ditolak aja, titik ya. Betul. Bukan masalah mau membuarkan pengajian. Bukan. Apalagi terus ditambah-tambahi dicap atau dimerki, dilabeli PKI itu ya. Iya, betul. Dan juga bukan pula kami pemecah belah bangsa, justru mereka lah. Justru bagi pandangan kami, PWI ini justru membela anak bangsa, marwah anak bangsa, dan juga kita bela negara. Karena fakta dan PWI siap mendukung masyarakat untuk menolak hal tersebut. Tetap yang
fokusnya itu PWLS, kan kebetulan jenengan juga pengurus ya. Betul. Itu biangnya si Rizik Syihab itu pokoknya ditolak aja, titik Betul, ya. betul. Bukan masalah mau membuarkan pengajian. Bukan. Apalagi terus ditambah-tambahi di apa? Betul. Dicap atau dimerki, dilabeli PKI itu ya. Ya, betul. Dan juga bukan pula kami pemecah belah bangsa, justru mereka lah. Justru bagi pandangan kami, PWI ini justru membela anak bangsa, marwah anak bangsa, dan juga kita bela negara. Karena faktanya dari pihak Pak Rizik Syihab ini yang biasa ceramah-ceramah radikal, disintegrasi bangsa, mencaci maki para pemimpin dan lain sebagainya, yang harusnya untuk demokrasi ini cukup mengkritik. Kita sudah punya wakil rakyat, kita sudah punya MPR, DPR, sudah ada media. Tidak perlu dengan cara caci maki, tidak perlu dengan cara ujaran kebencian, tidak perlu dengan cara memprovokasi masyarakat untuk benci kepada pemerintah yang nantinya itu akan malah merugikan bangsa kita sendiri. Kalau pemimpin kita dicaci maki, bangsa lain akan melihatnya wah ini nggak punya wibawa, jadi gampang sekali ditekannya. Jadi kita justru membela marwah anak bangsa. Dan karena dari kejadian Pemalang tersebut, karena dianggap bahwasanya PWI yang mau menggagalkan pengajian mereka, padahal sudah kami sampaikan bukan acara pengajiannya, tapi Riziknya. Kemudian Bilangnya mereka Rizik Syihab lah gitu. Rizik Syihab-nya yang ada sifatnya menyalahi perjanjian yang awal yang sudah ada. Atau mungkin tuh sudah jadi titik kritis Balawi hari ini, Gus ya. Betul. Banyaknya PW di mana-mana didirikan. Apalagi sebelum itu kan itu pelantikan PWLS se-Jabodetabek ya. Apa ini merupakan kepanikan yang sudah di ujung tanduk para klien Balawi ya? Sepertinya begitu, karena Habib Balawi ini kan FPI dan lainnya kan markas pusatnya kan di sekitaran Jabodetabek. Ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta. Terus terkait yang di BBM gimana itu? Ya, yang jadi di BBM? Jadi karena tanggal 23 di Pemalang tersebut ibaratnya gagal ya mereka ya? Mereka gagal, ya artinya terjadi benturan. Mereka kemudian merencanakan tanda kutip menyerang lagi acara PWI. Di mana tuh? Di Depok. Nah, PWI kan yang di Banyumas gimana tuh? Yang di Banyumas nggak jadi ada acara. Oh, Rizik dikabarkan kabur itu ya? Oke. Ya, artinya pada dasarnya juga perlu kami sampaikan juga penolakan ceramah ini mereka dulu juga yang mulai lebih awal. Mereka yang biasa Kiai Imad datang atau saya juga datang itu biasa melakukan boikot. Oh ya, di Malang kemarin ya? Ya di mana kalau jenengan sendiri? Kalau saya waktu itu juga di Kerawang, di Bekasi. Oh, ada insiden itu ya? Ada insiden juga ya. Dan di Kerawang pun juga ketika ada acara orang lain kita hanya diundang, tapi sampai ada acara persekusi di Agustus 2024 sampai dipukul tuh ya? Ya, yang banser dan lain-lain ya. Okay. Artinya sudah biasa mereka duluan yang melakukan boikot. Seperti tadi, Habaib yang menjadi komunis. Kan ada beberapa nama yang disebutkan. Pasti dia hanya maunya membahas tentang Aidit. Karena hanya Aidit yang kemungkinan bukan keturunan Ba'alawi. Karena dibuat cerita seperti tadi, yaitu anak angkat. Tapi seperti Sofyan Barogbah, Fahrul Barogbah, Muso, dan beberapa nama lainnya, apakah berani dia bahas? Gak bakal. Karena memang terbukti, teman-teman. Karena sudah terlanjur menjadi mukibin, ya harus dibela. Harus membela, memberikan pembelaan. Terus bagaimana lagi ketika kita tantang misalkan Ustadz Abdul Somad untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan Yaman Selatan sebagai negara komunis? Apakah berani dia memberikan pembelaannya, bikin video apakah Yaman Selatan itu negara komunis? Pasti dia tidak akan membela karena benar. Sebagaimana video-video tantangan saya, karena semuanya benar, gak ada satupun yang berani menjawab. Ya gak ada. Mereka bisanya cuma seperti itu, teman-teman. Memberikan pembelaan kosong. Jadi sekarang ini, ulama-ulama yang dianggap ulama bukan mengarahkan umat pada kebenaran, tapi membela kelompok. Ini kan membela kelompok jatuhnya Ustadz Abdul Somad. Dari kemarin, dia itu membela kelompok. Orang yang tidak percaya kepada Habaib. Habaib ini terkhusus. Orang yang tidak percaya bahwa Habaib keturunan Nabi Muhammad SAW, maka dia bisa saja orang Yahudi atau orang komunis. Ternyata ketika diusut demi usut, yang menjadi komunis bukan kita yang tidak percaya pada Habaib, tapi mereka yang ternyata dibela oleh Ustadz Abdul Somad. Ada di kelompok mereka, ada di negara mereka, Yaman Selatan. Yaman Selatan berpaham komunis, teman-teman. Asal kalian tahu. Jadi bagaimana? Apakah Ustadz Abdul Somad bisa membahas tentang Yaman Selatan? Bisa membahas tentang beberapa nama yang saya sebutkan tadi? Oh iya, tidak lupa juga bahwa Ustadz Abdul Somad dulu pernah, ya ketika heboh makam palsu, beliau memberikan penjelasan. Kenapa ada makam palsu? Ya karena ada pemalsu makam, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita umat muslim di Indonesia menyikapi terbongkarnya kedok makam palsu yang dianggap keramat?
Kenapa bisa muncul makam palsu? Karena ada pemalsunya. Semuanya bertujuan untuk apa? Ya untuk uang. Apa motivasi palsu? UUD, ujung-ujungnya duit. Katanya untuk uang, teman-teman. Apakah nasab Ba'alawi, nasab Habaib ini tidak demi uang? Oknum-oknumnya banyak mendawir, mendoktrin umat, menipu umat, bawa kresek merah, mengibarkan kiswah Nabi Muhammad SAW. Apakah itu bukan demi uang? Oh enggak, itu kan infak. Infak isinya apa? Ya uang. Terus kemana uangnya setelah itu? Kalau kalian ingin memberi kepada habaib, jangan sebut infak, jangan sebut zakat, tapi sebutlah hadiah. Ngasih hadiah. Karena kalian tidak patut untuk memberikan infak kepada habaib, memberikan santunan kepada para habaib, gak pantas, teman-teman. Yang pantas apa? Pantasnya memuliakan. Memuliakan ini kan berarti paket komplit sudah. Komplit sudah kalau memuliakan. Ya Allah, pinter mereka ini. Kenapa sih kalau berdoa nyebut ya Umar Muhdor? Karena menyebut ya Umar Muhdor sama halnya dengan menyebut nama Allah. Atau kita bertawassul dengan nama itu. Bermain retorika, bermain bahasa. Terus kenapa Nabi Muhammad SAW ketika berdoa tidak nyebut ya Nabi Ibrahim, ya Nabi Adam? Terus kenapa ketika Fatimah berdoa tidak menyebut ya Rasulullah, aku butuh ini, aku butuh itu? Kenapa Hasan Hussein? Kenapa Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki ketika berdoa tidak pernah mengajarkan muridnya untuk menyebutkan ya Rasulullah, ya Imam Malik, ya Imam Hanafi? Kan mereka pastinya wali. Main wali-walian terus. Mau sampai kapan umat ini mau dibodoh-bodohi dengan perkara wali-walian, perkara keramat-keramatan, keromah-keromahan? Ustadz Abdul Somad lucu ya. Memang Ustadz ini suka ngelucu. Saya sukanya karena dia melucu, teman-teman, dulunya. Tapi memang kebanyakan pembelaannya kepada Ba'alawi ya memang lawakan, dagelan. Jadi bagaimana ini? Ketika kita mengajak Ustadz Abdul Somad berpikir, apakah dia akan mikir? Apakah perlu kita tantang? Bahkan di video saya yang kemarin, saya nantangnya seluruh habaib berjemaah. Seluruh habaib, semua habib saya tantang, teman-teman. Tapi karena isinya seperti itu, akan membuat mereka konyol. Gak berani mereka memberikan tanggapan. Sama seperti Habib Bahar. Penonton dari video tantangan saya sudah 3 jutaan. Apakah Bahar berani memberikan jawaban? Tidak. Karena tahu dia akan konyol kalau menjawab tantangan itu. Sama dengan Ustadz Abdul Somad. Misalkan kita tantang Ustadz Abdul Somad untuk menjelaskan 3 nama tadi. Ya Farul Baragbah, Sofia Baragbah, Muso, dan lain sebagainya. Apakah berani dia? Ya gak bakal berani karena kebenaran. Yaman Selatan, negara komunis. Apakah berani dia memberikan penjelasan? Gak bakal. Jadi apakah perlu ditentang? Nggak perlu. Iya, ya, jadi artinya yang PKI lebih mereka gitu. Kalau PWI sekedar sifatnya membantu masyarakat Pemalang yang menolak acara ceramah Rizik Syihab gitu. Nah, kemudian mereka kemarin mau melakukan menggagalkan acara di Soneta Record, pelantikan PWI LS Jabodetabek Raya. Itu pun alhamdulillah kalau pihak kami tidak terpancing dengan emosi. Bahkan pembina kami, Kiai Roma Irama sebagai pembina, Kiai Abbas Ketum itu ikut hadir, saya pun sebagai ketua 2 PWLS juga ikut hadir. Tapi sebentar, maaf, itu datangnya gerombolan Ba'alawi yang diwakili si Bahar itu, yang kan di VT kan dia teriak-teriak tuh di mobil tuh. PWI, PKI, bubarkan PWI, itu datangnya setelah pelantikan selesai atau sebelumnya? Pas bersamaan. Jadi setahu kami, kami mengacara, itu polisi sudah ada pengamanan di luar. Nah, mereka datang, tapi intinya ketika acara selesai, mereka juga diarahkan untuk mengajukan aspirasinya itu di Polres. Oh, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, jadi sudah ada rencana mereka untuk menggeruduk, tapi alhamdulillah pihak kami tidak terpancing. Sebenarnya kalau kami tidak taat hukum,